Bab 3 hingga 4 Roh Penjaga. Platform pengorbanan terbuat dari lapisan batu besar. Itu cukup lebar, dan bangunannya berdekatan dengan pohon willow tua dan patah. Di atasnya terletak gunung kecil binatang buas. Darah binatang sanguin mewarnai platform batu besar berwarna merah tua saat menetes di sepanjang ukiran di permukaan batu. Warna merah cemerlang bersinar di bulu binatang yang keras dan panjang itu, dan cahaya dingin berkedip-kedip di sisik mereka juga tanduk jahat. Itu adalah pemandangan mengerikan yang mengguncang hati seseorang, dan ada udara sunyi yang pahit menyerang lubang hidung semua orang. Di bawah bimbingan kepala lama, penduduk desa batu semua berkumpul untuk berdoa dan meminta perlindungan pohon willow. Ini adalah acara khusyuk mempersembahkan korban, serta jenis latihan yang biasa. Ini dilakukan setiap kali perburuan berakhir. Tubuh pohon hitam yang hangus itu tetap diam seperti sebelumnya, seolah-olah tidak bereaksi sedikit pun. Itu tidak pernah menggunakan sesaji seperti biasa, tetapi beberapa penduduk desa tahu bahwa itu sebenarnya memiliki roh. Akhirnya, prosedur pengorbanan selesai. Semua penduduk desa mengeluarkan napas besar dan sekali lagi tersenyum bahagia. Mereka mulai memindahkan tubuh binatang buas itu sebagai persiapan untuk menguras darah mereka dan memotongnya. Bertahun-tahun telah berlalu, namun roh penjaga tidak bergerak sekalipun setelah persembahan kami. Apakah kita masih perlu mempersembahkan korban setiap saat? Seorang anak muda bergumam dengan suara rendah. Kamu anak nakal bau, sampah macam apa yang kamu semburkan? Mata perunggu ayahnya terbuka lebar, dan mengangkat tangannya yang besar berdaun palem untuk memukulinya. Ketua tua memberi isyarat dengan tangannya dan menghentikannya dari melakukannya. Dengan suara lembut, dia berkata, kami telah mempersembahkan kurban kepada roh penjaga ini, dan itu telah memberi kami rezeki. Hanya dengan mengingatnya dengan tulus di dalam hati kita dan memperlakukannya dengan saleh, ia akan menjaga, memberkati, dan melindungi desa kita. Wajah anak muda itu benar-benar merah, dan dengan tergesa-gesa menjawab, kepala, bukan karena hatiku tidak tulus. Hanya saja menurut saya arwah penjaga tidak terlalu membutuhkan semua persembahan ini, karena tidak pernah memindahkan atau memanfaatkannya. Selama niatmu baik maka itu sudah cukup. Si Yunfeng menepuk pundaknya, dan dengan hati-hati menjelaskan. Roh penjaga juga disebut, roh pengorbanan. Itu adalah singkatan dari, Spirit of Sacrifice and Support, suku. Itu melindungi desa, dan itu mengintimidasi binatang buas di daerah terpencil, menjauhkan mereka. Tetua desa masih ingat bahwa roh penjaga yang sama ini tidak persis sama 10 tahun yang lalu. Sebaliknya ada batu yang agak aneh, dan setiap kali, persembahan akan dengan cepat kehilangan lebih dari setengah esensi darahnya dari penyerapannya. Namun, suatu hari jauh di tengah malam, pohon willow tua datang, dan balok batu itu memutuskan untuk pergi jauh, dan semuanya benar-benar berubah setelah itu. Memikirkan kembali malam hujan itu, kepala suku tua itu merasa sedikit terganggu. Saat itulah dia masih muda, dan saat itu dia melihat sendiri pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan itu. Selama larut malam itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan badai hujan lebat itu agung. Badai hujan itu dahsyat sampai batas maksimalnya, dan gunung-gunung dihantam oleh guntur dan kilat. Arus gunung tampak seperti lautan, dan binatang buas berlarian dengan panik seperti air pasang, adegan itu menakutkan. Dan tepat pada saat itu, sebuah pohon willow besar menerobos batas langit dan muncul di dalam awan. Itu bermandikan lautan guntur, dan membiarkan cahaya dari pegunungan mengalir dengan sendirinya. Puluhan ribu cabang willow membentuk potongan rantai ilahi yang terbakar dan menembus ke langit seolah-olah sedang melawan sesuatu. Akhirnya, pohon willow besar itu patah, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Itu dikurangi menjadi ukurannya saat ini sebelum jatuh dan berakar di dalam Stone Village. Pada saat itu, kilat menghilang, dan hujan deras surut. Malam itu, batu yang dikorbankan oleh penduduk desa dan menerima pasokan dari kiri. Setiap kali dia mengingat adegan ini, kepala suku tua akan selalu merasakan hatinya bergetar. Pohon willow tua tidak diciptakan dari akar acak di dalam pegunungan, melainkan diturunkan dari surga. Alasan kerusakannya adalah karena lautan guntur yang tak berujung, dan di dalam desa, tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Dalam 10 tahun pertama, seluruh tubuhnya hangus hitam dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan hidup. Tampaknya seolah-olah benar-benar mati, dan hanya 10 tahun yang lalu akhirnya menunjukkan satu cabang hijau lembut. Sejak itu, ia belum mengalami perubahan lain. Anak nakal bau, kalian semua harus berhati-hati.
Kami jarang menuai panen yang baik dari binatang buas. Esensi darah, otot, pembuluh, serta bagian tulang mereka semuanya sangat berharga, jadi jangan sia-siakan sifat berharga mereka. Kepala tua itu memperingatkan. Penduduk desa di masa jayanya dicincang dengan pisau perak. Saat mereka sedang membongkar makhluk-makhluk raksasa itu, ada suara nyaring saat bunga api beterbangan kemana-mana karena mengenai kerangka keras makhluk raksasa itu. Seseorang telah menyiapkan toples besar jauh sebelumnya untuk mengumpulkan esensi darah khusus dari dalam tubuh binatang itu. Ini adalah obat darah halus, sangat langka dan berharga. Di antara tumpukan mayat binatang ini, yang paling berharga adalah PCU-1. Meskipun itu hanya keturunan dan cukup jauh dari Raja PCU yang berdarah murni, ia masih memiliki sebagian dari darah asli yang memiliki nilai mencengangkan. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka menangkap jenis binatang mitos seperti PCU, karena mereka sangat buas dan besar. Karena satu gesekan dari cakar mereka akan dengan mudah merenggut nyawa individu yang kuat, membuat mereka terlalu mengerikan untuk ditangani. Orang bisa mengatakan bahwa panen kali ini sangat mewah sehingga membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Darah asli yang mengalir dari tanduk badak api berkepala dua benar-benar luar biasa. Ini tidak kalah dengan PCU sama sekali. Seorang kakek yang lebih tua secara pribadi menggunakan pisaunya untuk mengeluarkan kula badak dari dagingnya. Itu sekuat logam dan batu, dan dari area itu meneteskan darah merah-merah, membuat bangkai itu terlihat seperti melepaskan cahaya yang berapi-api. Tiba-tiba, darah tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya merah, dan badak api berkepala dua sepanjang telapak tangan muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuhnya berwarna merah kirmizi, dan tampak hidup dan hidup saat mengeluarkan raungan marah. Barang bagus. Kualitas obat darah sejati ini sangat kuat, dan tidak kalah dengan hewan mitos. Kakek tua yang memegang pisau itu tertawa terbahak-bahak, dan dengan cepat menggunakan toples itu untuk mengumpulkan darah badak itu sebelum menutup-tutup toples dengan kuat. Ketua, tanduk gajah bertanduk naga ini juga bagus. Ketika kami menemukannya, itu sudah hampir mati. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menanganinya. Seorang pemuda berbicara. Si Yunfeng mengangguk dan berkata, ini benar-benar pemandangan yang langka. Tanduk naga yang tumbuh di kepalanya sudah matang. Setelah diekstraksi dengan hati-hati, itu dapat digunakan sebagai obat berharga yang dapat memperbaiki tulang. Petik 2. Kaki binatang iblis berkaki satu itu memiliki otot yang sangat kuat dan tahan lama. Bahkan kapak tidak bisa memotongnya. Ini semua barang bagus. Kalian anak-anak bau harus berhati-hati, jangan biarkan darah berharga dari dua sayap piton terbang sia-sia. Petik 2. Penduduk desa semua senang, dan wajah mereka penuh senyum. Hanya anak-anak yang menarik leher mereka sebelum menghilang dengan cepat. Mereka tahu bahwa sebagian besar obat darah dan tulang ini akan digunakan pada tubuh mereka, menyebabkan mereka sekali lagi perlu menderita. Hanya setelah setengah hari berlalu, harta berharga yang tumbuh dari tubuh binatang buas dicabut hingga bersih. Kepala serta beberapa tetua lainnya mengangguk puas sebelum mengumpulkan toples dan menyimpannya. Ada begitu banyak mangsa. Dalam beberapa saat, kita harus mengawetkan sebagian, dan setelah itu diasapi dan membuatnya menjadi dendeng daging. Beberapa penatua yang berpengalaman berkata, dengan binatang buas yang menumpuk seperti gunung kecil, penduduk desa tidak dapat menyelesaikannya bahkan setelah berhari-hari. Jika mereka membiarkannya membusuk, maka itu akan sangat sia-sia. Untuk desa-desa yang mengalami kekurangan pangan, tidak mungkin mereka mengizinkannya. Para wanita dari masing-masing rumah tangga datang untuk membagi daging. Mereka semua memiliki senyum tulus di wajah mereka, karena sebelumnya mereka merasa cemas dengan semua pria di luar. Sekarang mereka semua kembali dengan damai dan dengan panen yang begitu mewah, itu benar-benar salah satu hadiah terbaik surga. Asap mengepul dari cerobong asap rumah tangga, dan setelah setengah jam, bau harum daging mulai menyebar. Panci besi rumah tangga hampir selesai merebus potongan daging sampai lunak, dan anak-anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selain itu, daging binatang yang dipanggang di atas api unggun juga mulai mengembangkan kilau keemasan dan berminyak, dan saat minyak menetes ke api, suara tergagap tercipta. Orang-orang tegap itu semua tidak bisa menahan diri lagi, dan mulai merobek potongan daging. Dengan nafsu makan yang besar, mereka menggigit daging, melepaskan seteguk jus. Anak kecil, ini daging PCU. Makan banyak itu akan memberi Anda kekuatan besar. Ini benar-benar jenis daging yang langka. Anak muda bau, makan lebih banyak,
ini daging dari badak api berkepala dua. Makan lebih banyak dapat membantu kulit dan tulang Anda menjadi keras seperti besi, jadi berhentilah makan daging babi pohon yang tidak berguna itu. Semua jenis binatang buas yang berbeda membuat makan malam penduduk desa yang kaya. Aroma daging yang menggoda tercium di jalan-jalan, menarik selera penduduk saat gelombang tawa riang terdengar di seluruh desa yang meriah. Bab 4. Mandi obat. Di era sunyi yang kejam ini di mana binatang buas mengamuk dan kehidupan selalu di bawah ancaman, kebutuhan penduduk desa agak sederhana, yang mereka inginkan hanyalah makanan yang cukup untuk memuaskan perut semua orang. Api unggun melompat-lompat, dan desa batu saat ini ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Laki-laki dan perempuan, baik tua maupun muda, semua memiliki senyum di wajah mereka. Mereka semua dipenuhi dengan keceriaan saat berbicara dan tertawa. Anak-anak kecil, jangan lari sembarangan. Kami akan segera melakukan mandi obat. Tidur nyenyak di malam hari, dan di masa depan Anda pasti akan lebih kuat dari semua binatang buas, kata dan sesepuh sambil tertawa. Au, aku tidak mau. Sekelompok anak-anak yang mendengar ini semua berdiri dan berteriak sedih, melarikan diri dan bersembunyi di berbagai bagian desa. Kamu sekelompok bayi melon, kamu benar-benar tidak tahu apa itu keberuntungan. Ini adalah tonik langka. Jika kita bisa mandi obat ini terus-menerus, otot dan tulangmu akan mampu menandingi makhluk raksasa itu. Semua orang dewasa mengkritik mereka, dan seperti menyambar. Anak ayam kecil, mereka mulai menangkap anak-anak mereka. Sakit, saya tidak ingin pergi ke pemandian obat. Terakhir kali, rasanya seperti saya terpotong oleh pedang. Ayah, lepaskan, aku tidak ingin direbus. Kelompok anak-anak sangat menentang, tetapi lengan kecil mereka tidak sebanding dengan kekuatan orang dewasa. Pada akhirnya, mereka semua tertangkap. Di dalam ruang kosong di dalam desa, 8 kuali tembaga besar telah disiapkan sebelumnya. Neraka di bawah mereka mengamuk, dan cairan di dalam kuali mendidih. Beberapa tetua melemparkan tangkai demi tangkai ramuan obat ke dalam, dan dari waktu ke waktu, mereka juga akan memasukkan kelabang panjang dan laba-laba seukuran kepalan tangan. Ini membuat cairan yang awalnya bening menjadi gelap dan keruh seolah-olah itu adalah tinta, itu sangat menakutkan. Wajah kelompok anak-anak semuanya berubah menjadi hijau. Mereka semua ingin melarikan diri, tetapi mereka semua ditahan tanpa daya oleh orang dewasa. Segera setelah itu, beberapa penduduk desa tiba dengan 10 guci. Beberapa tetua dengan lembut dan hati-hati membukanya sebelum menuangkan cairan merah tua ke dalam kuali tembaga besar, menyebabkan cairan hitam pekat itu mendidih lebih kencang. Ini adalah darah asli yang langka dari tubuh binatang buas yang terbunuh. Itu sangat berharga, dan terlepas dari apakah itu orang dewasa atau anak-anak yang menggunakannya, mereka semua akan mendapatkan manfaat yang luar biasa, meningkatkan fisik mereka. Selain itu, dengan pemahaman penduduk desa tentang beberapa resep kuno, serta menambahkan beberapa ramuan obat darah sejati ini bisa menjadi lebih efektif. Selain darah asli, beberapa tetua juga menggunakan tulang sayap piton terbang, tulang kaki binatang berkaki satu, serta beberapa bahan lainnya dan menghancurkannya dengan susah payah sebelum melemparkannya ke dalam air mendidih. Ketika api padam dan isi kuali tidak lagi mendidih, suhu air akhirnya turun sedikit. Jeritan bersama dengan suara putong-putong terdengar saat kelompok pertama anak-anak dilemparkan ke dalam, dan setiap kuali berisi sekitar 2 atau 3 individu. Sakit, air ini benar-benar bisa memasak kita hidup-hidup. Selamatkan aku, tubuhku terasa seperti dipotong oleh pedang, dan kulit serta dagingku terbelah. Mereka semua meringis kesakitan, dan tangan mereka meraih kaki mereka. Satu demi satu mereka semua bergegas keluar, hanya untuk didorong kembali ke dalam saat mereka berteriak tanpa henti. Dengan cara ini, beberapa lusin anak dilemparkan ke dalam kuali. Mayoritas dengan kejam melolong, dan berjuang terus-menerus. Hanya 7 atau 8 anak yang agak lebih baik, dan meskipun mereka sakit dan alis mereka basah oleh keringat, mereka menahannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun si kecil, dia juga tidak bisa melarikan diri dan dilemparkan ke dalam kuali dengan perlakuan khusus sendiri. Hanya sedikit air jernih yang ditambahkan ke kuali, tetapi selain itu, semuanya adalah darah asli dan tulang yang patah. Penduduk desa tidak merasa bahwa ini tidak pantas, dan juga tidak merasa bahwa mereka lebih menyukai dia daripada orang lain. Ini karena anak-anak mereka sendiri sudah tidak bisa menahan rasa sakit dan menangis dengan jeritan yang merobek hati di dalam kuali obat biasa, tapi si kecil ini benar-benar bisa mengatasinya. Selain itu,
Ketika si kecil berada di dalam cairan kuali hitam yang kental dan mendidih, kepala tua itu bahkan membuka dua toples khusus, dan menuangkan isinya ke dalam kuali. Menuangkan dari salah satu toples adalah awan merah yang membentuk pisiu seukuran telapak tangan. Itu perkasa dan jahat seolah-olah akan mencabik-cabik semua orang dan melarikan diri, dan sifatnya sangat kejam. Dari dalam telapak tangan, si Yunfeng bersinar karakter, dan teks tulang mulai naik. Sebuah tamparan membuat pisiu berserakan dan berubah menjadi darah, dan itu menetes ke dalam kuali. Dari toples yang lain keluarlah badak api berkepala dua berwarna merah tua. Itu sangat cemerlang, dan dengan kepala tinggi ia mendesis dengan marah, dan dengan cara yang sama dilepaskan ke dalam kuali hitam oleh kepala suku tua. Saat suhu sedikit turun, si kecil diangkat dan langsung dilemparkan ke dalam kuali sambil berjuang. Karena dia masih kecil, dia akan tersedak air ketika duduk di dalam, jadi begitu dia jatuh ke dalam dengan suara gudong-gudong, dia langsung meminum beberapa suap cairan itu. Anak-anak lain semuanya menunjukkan ekspresi simpatik padanya dan tiba-tiba merasa cukup beruntung. Hanya ada sedikit air yang ditambahkan, dan bagian utamanya adalah darah asli khusus, tulang binatang serta gumpalan otot yang membentuk cairan obat. Cairan obat ini pasti akan membuat kulit dan tulang seseorang terasa lebih sakit, si kecil benar-benar menyedihkan. Bahkan beberapa orang dewasa tidak tahan. Si kecil mengerahkan kekuatan sebanyak yang dia bisa kumpulkan sambil berjuang dan meringis kesakitan, dan dari waktu ke waktu, dia bahkan akan minum seteguk cairan kental. Orang dewasa yang menonton benar-benar mulai merasa sangat khawatir. Tidak ada masalah karena ini bukan pertama kalinya. Karena dia bisa melakukan ini sebelumnya, maka dia juga bisa melewati ini. Minum lebih banyak cairan obat juga tidak buruk, jika dia bisa menyerapnya, itu akan memungkinkan dia untuk menyerap manfaat besar. Kepala tua itu berbicara, karena kepeduliannya terhadap kesehatan si kecil cukup luas. Konstitusinya cukup kuat, dan kekuatan misterius teks tulang mungkin juga bekerja di sini dengan membantunya memperbaiki sebagian dari kekuatan obat. Si kecil seharusnya tidak merasakan banyak rasa sakit. Penatua lain berbicara sambil membelai janggutnya. Pemandian obat berlangsung cukup lama, dan sekelompok anak-anak direndam sampai mereka tampak seperti monyet merah. Mereka semua terlihat agak sedih, dan sambil saling memandang, air mata menetes dengan suara hua-hua. Hanya ketika mandi obat selesai, mereka berhenti menangis dan akhirnya merasa lega. Sementara di dalam kuali hitam, si kecil tidak menangis. Matanya yang besar melihat sekeliling, dan wajahnya memiliki sedikit rona merah, menyerupai apel besar. Ketika dia diangkat, dia tampak seperti sedang mabuk, bergoyang-goyang. Bagaimana perasaanmu? Seorang penatua bertanya. Si kecil bersendawa, dan berkata dengan bingung, aku banyak minum, sekarang kenyang. Mendengar tanggapan yang sederhana dan murni semacam ini, semua orang dewasa terprovokasi untuk tertawa. Lelah. Si kecil terhuyung-huyung dari sisi ke sisi, dan tubuh kecilnya jatuh ke pelukan si Yunfeng. Dia dengan ringan menggumamkan sesuatu dan sedikit mencicit sebelum tenggelam dalam tidur nyenyak. Bawa anak-anak ini kembali dan biarkan mereka tidur nyenyak. Besok, kekuatan mereka seharusnya meningkat dalam jumlah yang signifikan, kata kepala si Yunfeng. Akhirnya, beberapa tetua menyingkirkan cairan yang tersisa. Mereka tidak membiarkannya sia-sia, tetapi sekali lagi menyalakan kuali tembaga dengan api dan menambahkan beberapa ramuan obat lagi. Mereka akan memasak sampai obatnya mengering dan menjadi kekuatan obat. Tidak hanya ini jenis tonik, tetapi juga jenis obat penyembuhan yang berharga. Membawanya untuk berburu di pegunungan bisa menyelamatkan nyawa. Dengan lingkungan yang keji dan sulit untuk berburu binatang ajaib, darah sejati benar-benar langka dan berharga. Mereka tidak mampu membuang bubuk obat yang begitu berharga bahkan setelah digunakan oleh anak-anak, dan tidak mau menyia-nyiakannya sama sekali. Secara alami, semua penduduk desa terkuat tidak peduli tentang ini, karena selama itu bisa menutup luka dan menyelamatkan hidup mereka, itu sudah cukup. Malam itu, semua anak tidur nyenyak. Keesokan paginya, banyak dari anak laki-laki kecil ini menangis dengan keras, karena kulit tua terkelupas, membuat tempat tidur mereka kotor. Pergi, ambil seember air dan cuci bersih dirimu. Setelah itu, angkat gumpalan batu kilangan itu. Ayah, itulah yang digunakan saudara ketiga untuk melatih kekuatannya, bagaimana mungkin aku bisa mengangkatnya? Berhenti bicara omong kosong, jika aku menyuruhmu mengangkat, maka angkat saja.
Apakah Anda memberitahu saya bahwa kami menyia-nyiakan semua obat darah dan tulang yang sebenarnya tadi malam untuk apa-apa? Jika Anda benar-benar tidak membuat kemajuan, maka saya akan memukul pantat Anda sampai berubah menjadi 8 fragmen. Dini hari berikutnya, desa batu aktif seperti burung terbang dan anjing melompat. Semua anak dipaksa untuk memindahkan batu besar dan kuali tembaga sambil merengek berulang kali. Hasilnya jelas terlihat. Anak-anak semuanya memperoleh kekuatan yang signifikan, dan fisik mereka menunjukkan peningkatan kekuatan. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa mereka dilahirkan kembali, maka itu masih agak jauh dari kenyataan. Kaca-kaca. Kepala desa, simbol telapak tangan kepala si Yunfeng memancarkan cahaya yang cemerlang, dan di tangannya ada batang palu paduan emas. Dengan itu, dia menghancurkan bagian paling berharga dari tanduk naga-naga bertanduk naga menjadi berkeping-keping. Setelah itu, ia mengambil sebagian dari tulang cakar pisiu yang diamputasi serta sebagian kecil dari tanduk merah badak api, dan dengan cara yang sama menghancurkannya sampai menjadi bubuk halus. Dia kemudian mencampur bubuk tulang yang dihancurkan ini dengan beberapa darah asli binatang buas, dan menggabungkannya ke dalam susu binatang yang dimasak dengan lambat. Pada saat itu, aroma mulai naik dalam bentuk spiral. Setelah itu, sesepuh melemparkan tangkai demi tangkai tanaman obat. Segera setelah itu, cairan di dalam panci menjadi kacau, dan aromanya menjadi lebih kaya. Waktunya makan, anak kecil. Di dalam rumah batu, si kecil mendengar teriakan dan dengan suara gulu, dia berbalik dan kemudian berdiri. Matanya yang baru bangun masih buram, tetapi saat aromanya bocor, dia dengan cepat menghirupnya. Dia segera merasa bersemangat, dan mulai bergumam ke arah itu. Baunya sangat enak. Tentu saja, ini adalah obat yang sangat berharga, jadi jangan sia-siakan dan makan semuanya. Si Yunfeng tertawa dan berkata. Si kecil memakannya seperti serigala, dan tak lama kemudian, bubur panci itu benar-benar habis. Namun, konsekuensi negatif segera muncul karena dia benar-benar terlalu kecil, dan kekuatan obatnya terlalu kuat. Di pagi yang biasa ini, si kecil yang menggemaskan tiba-tiba mulai bertingkah seperti anak bermasalah. Kedua matanya menjadi merah seperti kelinci putih, dan dia mulai berlari kemana-mana, berteriak ah-yah tanpa henti. Ekor anjing kuning besar yang menyedihkan itu sekali lagi dicengkeram olehnya, dan terus-menerus ditarik. Ekornya hampir putus, dan melolong dengan air mata selama setengah hari, itu mengganggu semua penduduk desa dan menyebabkan kekacauan. Wei, anak kecil, mengapa kamu menarik pagar istri saudaraku? Apa yang terjadi pada si kecil, mengapa dia berlari ke atap keluarga saya? Cepat, berhenti, jangan sobek ubinnya. Semua penduduk desa tercengang. Si kecil yang biasanya sangat patuh berubah menjadi binatang buas kecil. Dia berlari kemana-mana saat dia membuat kekacauan sambil menggunakan semua kekuatannya. Panci obat benar-benar terserap, dan hasilnya tidak buruk. Si Yunfeng dan beberapa tetua lainnya berdiri bersama, dan mereka saat ini diam-diam berkomentar, menganggukkan kepala dengan puas. Di kejauhan, banyak anak melihat pemandangan di depan mereka dan menjadi lebih menakutkan dari kepala suku. Mereka semua gemetar dan gemetar saat mereka tinggal jauh. Berkumpul bersama, mereka bergumam dengan suara rendah. Si kecil benar-benar menyedihkan, telapak tangan si kecil bersinar dan dia mengangkatnya ke langit. Dari lengan kecil itu muncul teks tulang, dan itu berkedip terus-menerus. Itu benar-benar sangat misterius. Selain itu, fisiknya menjadi lebih kuat, dan kecepatan serta kekuatannya juga meningkat dengan selisih yang besar. Ini juga alasan mengapa kepala suku tua itu sangat puas. Hanya setelah 2 jam dia akhirnya tenang. Dia menggaruk kepalanya dengan linglung, dan berkata dengan suara rendah, "Iya, aku dalam masalah."